Halo sobat ini, gas lagi dah lah profilnya. Sorry kemarin gak upload coy yang malam, cuman bisa upload yang siang karena memang kemarin hujan seharian, gak bisa upload, gak bisa gua take voice coy. Hujan soalnya. Jadi ya udahlah kita gaskan lagi dah lah profilnya sekarang, langsung aja kita gaskan lah profilnya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Liu Chaoqi pada akhirnya dia diperlihatkan kalau ada musuh yang akan dia hadapi nanti di masa depan. Selain itu juga kini screen pun kembali berganti dan kali ini kembali ke sebuah desa yang ada di tepi laut. Dan di tempat inilah tempat di mana Soulfragen tinggal untuk sementara waktu. Dan untuk Soulfragen yang ada di tempat ini, dia pun menjadi incaran bagi emak-emak yang ada di desa ini karena mereka tahu Soulfragen sungguh sangat tampan. Dan emak-emak yang ada di desa ini semakin hari semakin brutal. Mereka semua ingin mendapatkan Soulfragen. Tapi di sini untuk bocah Yang Hyu yang merupakan murid dari Pak Tua Luo, ini dia tidak lagi menjadi muridnya, tapi dia kini diangkat menjadi cucu dari Pak Tua Luo. Dan Pak Tua Luo melakukan ini semua karena dia tidak mau nanti akan jadi status hierarkinya turun di bawah dari Pak Tua Ji, karena dia tahu kalau ternyata bocah Yang Hyu ini adalah murid dari seorang muridnya Pak Tua Ji, yang artinya ini bakal merepotkan, hierarkinya bakal jatuh, dan itu membuat Pak Tua Luo nggak mau berada di bawah bayang-bayang dari Pak Tua Ji. Dan setelahnya kini Pak Tua Luo dia pun juga kembali mendapat kunjungan dari Soulfragen, di mana Soulfragen dia mengatakan kalau dia akan segera pergi. Senior Luo, aku telah mengganggumu selama setengah bulan dan sudah waktunya bagi diriku untuk pergi, ujar dari Soulfragen. Tapi di sini sebelum pergi Soulfragen dia juga mengatakan kalau dia ingin mampir dulu melihat Ice of Chaos. Ternyata apa yang diucapkan oleh Soulfragen juga dapat didengar oleh Yang Hyu. Apa? Paman Soulfragen akan segera pergi. Apa itu Ice of Chaos? Ucap dari Yang Hyu yang memang enggak tahu. Tapi di sini untuk Pak Tua Luo dia pun juga berujar, "Hei, apakah kau ingin benar-benar melihatnya?" Ya, sambut dari Soulfragen. Tapi di sini untuk Pak Tua Luo sebelum dia pergi bersama dengan Soulfragen, dia juga ingin membawa Yang Hyu bersama dengan dirinya. "Yang Hyu, kemarilah," ucap dari Pak Tua ini yang membuat Yang Hyu dia pun tahu kalau ini takut. Dia pun takut bakal dimarah-marahin oleh Pak Tua ini. "Apa? Haho aja kau. Sini, ikut dengan diriku," ucap dari Pak Tua ini. Karena memang di sini Pak Tua Luo ingin melihatkan tanggung jawab Yang Hyu di masa depan itu apa. Dan setelahnya kini mereka pun pergi. Ternyata mereka pergi menuju sebuah laut yang tidak berujung yang merupakan perbatasan dari Qingzhou. Dan di tempat inilah terlihat sebuah pusaran air yang sangat-sangat besar. Dan itu membuat Yang Hyu yang melihatnya dia berujar, "Kakek, apa ini Ice of Chaos itu?" ucap dari Yang Hyu. Dan dia tidak menyangka kalau ternyata ini adalah laut. Tapi untuk Pak Tua Luo dia berujar, bocah tengil. Ice of Chaos terletak di bagian terdalam dari laut yang tidak berujung ini. Dan dengan tingkat kultivasi yang kau miliki saat ini, kau belum dapat melihatnya, ucap dari Pak Tua Luo. Di sini untuk Yang Hyu dia juga bertanya, lalu Ice of Chaos itu apa kek? Tanya dari Yang Hyu lagi. Ice of Chaos adalah tempat di mana demonic beast muncul, tempat para iblis-iblis datang, ucap dari Pak Tua Luo. Di mana Pak Tua Luo juga mengatakan kalau itu adalah tempat yang sangat-sangat mengerikan. Dan di dunia Tianshuan ini, monster-monster mereka muncul dari dalam tempat ini. Lantas kalau begitu tutup aja kek, ucap dari bocah ini yang seenak jidatnya mengatakan seperti itu. Aduh, dasar bocah tengil. Nanti begitu kau telah dewasa dan kau mampu menghancurkannya, kau akan menjadi orang yang sangat luar biasa dan namamu pasti akan tersebar di seluruh dunia jika kau mampu melakukannya. Ucap dari Pak Tua Luo yang membuat Soulfragen juga tersenyum. Mendengar hal itu tentunya membuat Yang Hyu dia pun bertanya, "Kakek, apakah itu memang sekuat itu?" Ya, sambut dari Soulfragen. Di sini Soulfragen dia pun mengatakan alasan Pak Tua Luo ada di tempat ini karena sejatinya Pak Tua Luo adalah barrier pertama pelindung dari dunia ini. Dalam arti lain, tujuan Pak Tua ini ada di tempat ini adalah untuk menghancurkan demon beast yang muncul dari tempat itu. Sambut dari Soulfragen. Mendengar hal itu membuat Yang Hyu dia tidak menyangka kalau ternyata kakek tua ini adalah orang yang sangat luar biasa dan juga mulia. Kakek, ternyata dia semengerikan itu, ucap dari Yang Hyu. Tapi di sini Yang Hyu dia juga tahu kalau kakeknya ini hanya dapat menggunakan satu teknik lagi sebelum pada akhirnya itu semua berakhir. Tapi di sini untuk Pak Tua Luo dia juga mengatakan, "Hei bocah, jika aku telah tiada, maka tanggung jawab untuk dapat melindungi tempat ini akan diteruskan kepada dirimu," ucap dari Pak Tua ini. Apa? Mendengar hal itu tentunya mengejutkan bagi dia. Dia tidak menyangka kalau dia memiliki tanggung jawab sebesar ini. "Kakek, aku
Tapi jika aku yang melakukannya, maka bukankah sini Yang Hyu dia pun takut kalau dia harus menanggung tanggung jawab sebesar ini. Tapi untuk Pak Tua Luo dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dirinya masih hidup dan juga masih utuh. Jadi selama ada dirinya tentunya tanggung jawab ini masih ada bersama dengan dirinya. Tapi untuk Sofregan dia tidak menyangka kalau ternyata Pak Tua Luo dia akan meneruskan warisannya kepada bocah ini. Hei, anak itu dia terlalu polos. Tapi dia juga cukup pengecut. Namun dia mendapatkan pengakuan dari senior Luo yang artinya dia bukanlah bocah biasa. Ucap dari Sofregan. Memang sebelumnya Sofregan juga pernah bertanya kepada Pak Tua Luo kenapa dia memilih bocah itu. Dan untuk Pak Tua Luo dia pun mengatakan kalau bocah itu dia memang adalah bocah pengecut. Tapi dia juga memiliki keberanian yang luar biasa. Mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Luo waktu itu, di sini Sofregan dia pun tahu kalau Pak Tua Luo pasti tidak mungkin salah dalam menilai seseorang. Maka suatu hari nanti anak ini mungkin saja dia akan menjadi ahli yang paling berani di dunia ini. Ucap dari Sofregan di dalam hati. Tapi karena memang telah melihat Ace of Chaos yang masih belum berubah selama ribuan tahun membuat Sofregan dia berujar, senior Luo, sudah waktunya aku untuk pergi. Ucap dari Sofregan, ya lakukanlah. Ucap dari Pak Tua Luo yang kini Sofregan hilang begitu saja. Tapi di sini untuk Yang Hyu dia pun juga bertanya, kakek, apa aku bisa melihat Ace of Chaos? Tanya dari Yang Hyu yang ingin melihat karena memang saat ini yang bisa dia lihat cuma hanya sebuah lautan kosong aja. Tapi untuk Pak Tua Luo, plang, langsung digeplak dong si Yang Hyu. Hei, jika kau melihatnya sekarang, kau hanya akan hancur bocah tengil. Kau masih lemah, ucap dari Pak Tua Luo. Tapi di sini Pak Tua Luo dia juga bertanya, Yang Hyu, sudah berapa lama aku menyegel kultivasimu? 1,5 tahun kek. Jawab dari Yang Hyu. Baiklah, kau telah menciptakan fondasi yang kuat dalam 1,5 tahun ini dan aku telah melatihmu juga dengan baik. Ucap dari Pak Tua ini yang membuat Yang Hyu dia pun tahu kalau sepertinya Pak Tua ini akan melepaskan segel kultivasi yang dia miliki, dan tentunya itu membuat Yang Hyu dia pun senang. Dan ternyata hal itu benar adanya ketika Pak Tua itu dia pun menggores sedikit lengannya dan itu membuat dirinya mengeluarkan sedikit esensi dan dia juga berujar, silsilah kita mengharuskan kita untuk terus mewariskan dari generasi ke generasi. Dan setelah kau mencerna sedikit truk yang aku miliki, barulah kau dapat mengelola teknik pedang yang aku miliki. Dan sekarang aku akan menyerahkannya. Ucap dari Pak Tua Luo yang kini dia pun melepaskan segel dari Yang Hyu yang membuat kini Yang Hyu dia pun sadar kalau saat ini tubuhnya memancarkan energi yang luar biasa dan dia tentunya sungguh sangat senang ketika segel yang selama ini mengurungnya tiba-tiba aja dilepas dan dia pun juga memancarkan energi yang luar biasa. Dan dalam beberapa saat saja kini Yang Hyu kultivasinya telah ada di rank 3 dan itu adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Dan kan di sisi lainnya saat ini untuk Lu Chaogi, dia pun masih terngantuk-ngantuk ketika dia masih menunggu muridnya melakukan sebuah penerobosan, yaitu si Heting. Dan saat ini dia ada di ranah level 38-39 dan dia sebentar lagi menerobos ke rank 4. Dan untuk Lu Chaogi dia juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem ting. Ada notifikasi sistem. Dan ternyata saat ini sistem memberitahukan kepada Lu Chaogi kalau saat ini salah satu murid dari sektimu telah menembus ke rank 3. Rank 3? Siapa? Ucap dari Lu Chaogi dan itu membuatnya pun ingin tahu siapa yang melakukannya. Apakah itu Luo Bing atau Mong Dongfang ya? Biar aku lihat dulu. Ucap dari Lu Chaogi. Maka dari itulah dengan menggunakan kesadaran ilahinya dia pun mencoba untuk dapat memeriksa murid-muridnya. Dan ternyata ketika dia melihat ke arah Mong Dongfang, nggak ada apa-apa. Kultivasinya juga masih rendah. Ucap dari Lu Chaogi. Apakah itu Luo Bing? Maka dari itulah kini Lu Chaogi dapat mulai fokus untuk mencari di mana Luo Bing. Dan ketika dicari Luo Bing ternyata dia malah lagi mandi. Buset. Wah, mantap juga nih. Ucap dari Lu Chaogi. Tapi udahlah, ini bahaya nih. Ucap dari Lu Chaogi. Dan apakah itu adalah Xiao Qiu? Mari kita lihat. Ucap dari Lu Chaogi yang kini dapat mencari di mana Xiao Qiu berada. Dan ketika dia melihat ternyata bocah kecil ini lagi turu. Jadi bukan dia kah? Lantas siapa? Ucap dari Lu Chaogi. Dan dia juga tahu sepertinya ini adalah ulah dari mereka, murid-murid yang ada di luar sana. Dan siapa yang melakukannya? Tapi siapapun itu, kau memiliki kerja keras yang sangat luar biasa dan kau telah membawa kehormatan bagi sektimu kita. Ucap dari Lu Chaogi. Meskipun semuanya secara khusus dipilih oleh diriku, tapi tiba-tiba saja melakukan sebuah penerobosan ke rank 3, aku rasa
Dia memiliki bakat yang luar biasa. Ucap dari Lu Xiaoqi. Dan semua murid-murid yang dimiliki oleh sektemu adalah murid-murid yang langsung dipilih oleh Lu Xiaoqi. Dan itu adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Dan mungkin saja ini semua ada hubungannya dengan keberuntungan yang aku miliki. Ucap dari Lu Xiaoqi. Dan keesokan harinya kini pada akhirnya Hating pada akhirnya dia menyelesaikan kultivasinya. Dan saat ini dia sudah ada di rank 4. Yosh. Bagus. Sambut dari Lu Xiaoqi yang juga puas, tapi di sini lagi-lagi dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem ketika Hating telah mencapai rank 4 dan kini Lu Xiaoqi dia pun mendapatkan tambahan poin XP lagi dan itu jelas membuatnya sungguh sangat senang ya mendapatkan poin XP lagi. Luar biasa ucap dari Lu Xiaoqi. Tapi untuk Hating dia juga nggak menyangka kalau ternyata saat ini dia sudah ada di rank 4 dan dia juga tahu saat ini pasti masternya lah yang telah melakukannya. Master, ini pasti berkat master karena dia menjagaku sepanjang malam. Jawab dari Hating. Maka dari itulah kini bocah itu malah berlutut dan juga bersujud di hadapan dari Lu Xiaoqi dan itu membuat Lu Xiaoqi tidak nyaman. Hei bocah, kenapa kau melakukan hal seperti itu? Aku tidak suka hal-hal yang seperti ini. Ucap dari Lu Xiaoqi dan itu membuat Hating dia pun kembali bangkit. Dan Lu Xiaoqi dia juga berujar, sudah jangan bersedih seperti itu. Sudahlah, sekarang biar aku periksa dulu kondisimu. Ucap dari Lu Xiaoqi dan ketika Lu Xiaoqi melihat Hating mencoba memeriksanya dengan kesadaran ilahi lah, nggak ada. Kok nggak ada? Ucap dari Lu Xiaoqi. Padahal di sini Hating tepat ada di depan mukanya dan ketika dia kembali membuka matanya lah, ini ada. Tapi kesadaran ilahi kok nggak ada. Dan ketika dicek lagi lah, nggak ada juga loh. Bocah ini kok nggak ada. Ucap dari Lu Xiaoqi yang bingung. Kalau ternyata Hating nggak bisa dilihat menggunakan kesadaran ilahi yang membuat Lu Xiaoqi sungguh sangat senang. Wow, ini luar biasa. Ucap dari Lu Xiaoqi dan jika dia dijadikan ninja, mantap nih. Ucap dari Lu Xiaoqi yang senang. Tapi di sini untuk Lu Xiaoqi, dia bisa jadi rank 2 dan lompat langsung ke rank 4. Artinya ini sungguh sangat luar biasa. Namun seperti yang kita tahu, Soul Jade itu dia tersebar di seluruh dunia dan itu adalah pecahan dari Hades yang ada di rank 9 yang artinya jika Hating menyerap semua Soul Jade itu, apakah dia akan menjadi rank 9 juga kah? Dan jika itu benar, ini luar biasa. Ucap dari Lu Xiaoqi yang sungguh sangat senang dan dia juga bercari Yosh, lumayan seperti yang diharapkan dari diriku. Aku akan mencarinya. Ucap dari Lu Xiaoqi yang sungguh sangat senang. Dan sekarang di sini Lu Xiaoqi dia juga mengatakan Hating, sebagai mastermu, aku akan mewariskan satu teknik kepada dirimu dan ini adalah teknik yang mungkin saja berasal dari Soul Dragon pertama. Ucap dari Lu Xiaoqi yang membuat Hating tentunya dia senang. Apa? Teknik yang berasal dari Soul Dragon pertama. Dan untuk Lu Xiaoqi dia juga berujar, bocah tengil, perhatikan baik-baik bagaimana aku melakukannya. Ucap dari Lu Xiaoqi yang kini dia melakukan sebuah teknik demonstrasi di hadapan dari Hating agar Hating mampu melakukannya pula. Dan untuk Hating dia pun memperhatikan dengan detail apa yang sedang dilakukan oleh Lu Xiaoqi dari tekniknya dan juga aurat serta pernapasan yang membuat Hating dia pun kini memperhatikan itu semua. Dan untuk Lu Xiaoqi dia berujar, apakah kau telah mengingat semuanya? Ya, sambut dari Hating. Bagus. Dan sekarang cobalah. Ucap dari Lu Xiaoqi. Maka dari itulah kini Hating dalam sekejap dia pun mendemonstrasikan apa yang telah dilakukan oleh Lu Xiaoqi sebelumnya. Dia pun menirunya dan itu terlihat cukup luar biasa yang membuat Lu Xiaoqi kagum pula. Wow, pemahaman bocah ini ternyata setinggi ini. Dan juga dia, aku tidak menyangka kalau ternyata dia berbakat seperti ini. Ucap dari Lu Xiaoqi di dalam hati dan dia juga berujar, lumayan, kau benar-benar mendemonstrasikannya dengan baik. Ucap dari Lu Xiaoqi. Tapi di sini Lu Xiaoqi, bocah ini dia bukanlah bocah biasa. Tapi dia ini bukanlah seorang jenius sejati seperti yang lainnya ataupun seperti Yue. Tapi bagaimana bisa dia belajar begitu cepat? Pikir dari Lu Xiaoqi. Tapi di sini Lu Xiaoqi dia juga ingin memastikan kondisi dari Hating. Hating, apakah kau merasa ada yang tidak nyaman dengan dirimu? Ucap dari Lu Xiaoqi. Tapi di sini Hating mengatakan kalau dia dalam kondisi yang baik-baik saja. Benarkah? Lantas dengan kultivasimu, apakah ada yang mempengaruhi pikiranmu? Tidak. Sambut dari Hating lagi. Tidak ada sama sekali. Bocah ini ternyata dia sungguh luar biasa. Tapi apakah jangan-jangan dia adalah salah satu karakter yang ada di dunia ini juga kah? Karakter utama seperti Yue dan juga Qian? Tidak, itu tidak mungkin. Karena jika itu terjadi maka keseimbangan dunia akan terguncang. Ucap dari Lu Xiaoqi. Tapi kenapa dia bisa belajar dengan sangat cepat ya? Ucap dari Lu Xiaoqi yang bingung.
Tapi apa jangan-jangan karena aku masternya? Ucap dari Lee Chogi yang kembali narsis. Tapi sudahlah, dari sini Lee Chogi dia pun tahu apa yang harus dia lakukan untuk hating selanjutnya. Sekarang ayo kita keluar untuk mencari sinar matahari. Ucap dari Lee Chogi. Di sini Lee Chogi dia juga berujar hating. Seperti yang kau tahu, peringkat sekte akan ditentukan setiap 3 tahun sekali. Dan untuk 3 tahun yang akan datang, satu-satunya murid pertama yang dimiliki oleh sektemu adalah dirimu. Dan kau adalah senior utamanya. Maka dari itulah kau sebagai kakak senior kaulah yang harus berdiri di depan. Ucap dari Lee Chogi yang mengatakan dalam arti lain di dalam turnamen 3 tahun lagi untuk memperebutkan peringkat sekte, Lee Chogi dia tidak akan lagi turun tangan, tapi hating lah yang akan maju mewakili sektemu untuk memperebutkan peringkat-peringkat dari sekte. Dalam arti lain, yush. Dengan begitu, aku mendapatkan poin reputasi sekte dan aku gak perlu melakukan apapun. Dan ini adalah hal yang sangat mudah untuk sektemu. Ucap dari Lee Chogi yang sebenarnya dia gak mau aja repot-repot. Jadi dia mengutus hating untuk mengurus hal-hal yang seperti ini. Tapi di sini Lee Chogi dia juga tahu kalau hating cukup berbakat dan juga kuat, tapi dia minim jam tempur. Maka dari itulah, satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh hating adalah berlatih. Dan bukankah kita juga memiliki alat terbaik di rumah ini? Yosh, gadis ini. Dan tidak ada makan siang yang gratis. Ucap dari Lee Chogi. Maka dari itulah di sini Lee Chogi dia berujar hating. Kau jarang berlatih. Maka dari itulah kau minim pengalaman. Jadi aku akan mencarikan lawan untukmu berlatih. Ucap dari Lee Chogi. Dan untuk hating apa? Lawan berlatih. Dia tidak menyangka kalau dia akan segera dilatih oleh Lee Chogi. Melakukan sebuah latih tanding. Dan untuk Lee Chogi, lawanmu adalah gadis Qian. Dan memangnya kenapa kalau dia seorang saintis? Tidak peduli. Ucap dari Lee Chogi karena memang sudah waktunya bagi dia untuk bekerja. Jangan cuma makan doang. Maka dari itulah kini Lee Chogi dia pun mengutus hating untuk dapat berlatih dengan gadis Qian. Dan untuk gadis Qian, kenapa aku harus bermain dengan dirinya? Bukankah dia adalah murid dari paman lu? Lantas kenapa? Harus aku yang melatihnya. Tapi di sini gadis Qian dia tidak menyangka kalau ternyata lawan yang ada di depannya sudah ada di rank 4 juga. Dia ada di rank 4. Bukankah dia ada di rank kedua waktu itu? Ucap dari Qian. Dan hal yang sama juga diucapkan oleh Dongli dan juga gadis Qian. Mereka tidak menyangka kalau ternyata hating sudah ada di rank 4. Padahal sebelumnya, sehari sebelumnya hating hanya ada di rank 2. Kakak, bagaimana bisa? Ya, aku hanya menggunakan beberapa trik kecil sambut dari Lee Chogi yang membuat mereka pun cukup terkejut. Apa? Trik kecil? Bagaimana mungkin? Tanya dari mereka. Begitu juga dengan gadis Qian. Apa? Trik kecil? Bagaimana bisa trik kecil menembus 2 rank sekaligus? Apa-apaan ini? Ucap dari Qian. Tapi biar aku uji sedikit trik kecil itu. Ucap dari Qian. Dan kini Qian dia pun berhadapan 1 lawan 1 dengan hating. Kau ingin melawanku kah? Yo. Baiklah, biar aku lihat apa yang bisa kau lakukan. Sambut dari Qian. Dan untuk Qian, dia merupakan salah satu karakter utama yang ada di dunia ini, yang tentunya dia bukanlah kaleng-kaleng. Aku adalah seorang saintis dan aku jauh lebih kuat, dan ini adalah hal yang sangat merendahkan jika aku harus berlatih dengan orang yang seperti ini. Tapi ya sudahlah, setidaknya aku juga harus bertanding dengan sedikit anggun. Ucap dari Qian. Dan di sini Qian dia pun berencana untuk segera menggunakan kekuatan spiritual miliknya, kekuatan kesadaran ilahinya untuk segera mengejar jiwa dari hating. Tapi ternyata nggak kelihatan, hating nggak kelihatan, dan itu jelas membuat gadis Qian dia pun bingung lah di mana dia. Tapi di sini tiba-tiba dia pun hampir saja terkena serangan yang diberikan oleh hating. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualku kah untuk menemukannya dan meloknya langsung? Apa-apaan ini? Ucap dari Qian. Tapi untuk Qian ketika dia menghadapi hating, tentunya dengan pengalaman yang dimiliki oleh Qian cukup mudah bagi dirinya untuk dapat menjatuhkan hating, karena memang dengan satu gerakan saja di sini Qian dia dapat menjatuhkan hating. Pujilah aku, cepat pujilah aku. Aku memang bukanlah lawan dari kalian. Aku menang melawan murid dari satu-satunya paman lu. Aku berhasil mengalahkan murid dari paman lu. Ucap dari Qian. Tapi untuk Dongli yang melihat pertandingan itu, dia pun tahu kalau hating tidak cocok dalam permainan yang seperti ini, Kak. Itu juga dengan gadis Qian, dia pun membenarkannya. Tapi untuk gadis Qian dia pun bingung lah. Kenapa mereka tidak peduli dengan kemenanganku? Ucap dari gadis ini. Tapi untuk Lee Chogi, ya dia memang sengaja ingin membuat si bocah hating ini kalah. Karena di sini Lee Chogi selain dia ingin menempa mental dari hating, dia juga ingin menempa kekuatan dari hating. Dan di sini Lee Chogi dia meminta pertandingan itu dilakukan sekali lagi. Mendengar hal itu tentunya membuat Qian dia pun kesal. Apa-apa ini? Jika bukan karena makanan enak, pasti aku akan menolak ini. Ucap dari Qian. Tapi di sini seiring berjalannya waktu, hating semakin kuat.
kuat dan semakin cepat, dan itu membuat Qian dia pun bingung, lah mana dia kok hilang lagi, ucap dari Qian. Dan di sini dengan kemampuan yang dimiliki oleh Qian, dia pun masih dapat menghentikan He-Ting, walaupun He-Ting keberadaannya juga tidak terlihat dengan kasat mata. Hei, dia menghilang lagi, dia seperti hantu, ucap dari Qian. Tapi di sini untuk Qian yang memang merupakan seorang saintis yang memang dia juga kaya akan sebuah pengalaman, tentunya mudah bagi dirinya untuk dapat menemukan He-Ting. Bahkan saat ini Qian dia pun kembali dapat menjatuhkan He-Ting. Hah, kau kalah lagi, ucap dari Qian. Dengan kemampuanmu yang dapat menghilang dan muncul kembali seperti hantu, memang itu cukup menantang, tapi ya tetap saja pengalamanmu juga belum banyak. Kau baru saja menembus ke rank 4, jadi ya mau bagaimanapun aku jauh lebih unggul daripada dirimu, ucap dari Qian. Dan sekarang mereka tidak bisa menyangkal lagi dan aku akan segera menyelesaikan pelatihan ini. Tapi di sini ternyata ketika Qian melirik ke arah mereka, ternyata di sisi lainnya Lu Qiaoqi dan juga Dongli serta Xian mereka nggak peduli. Bahkan saat ini Lu Qiaoqi meminta Qian untuk kembali berlatih bersama dengan He-Ting. Apa? Lagi? Hei. Tapi di sini untuk Qian nggak punya pilihan lain selain dia harus menuruti apa yang diucapkan oleh Lu Qiaoqi. Apa-apaan ini? Ucap dari Qian yang kesal. Tapi di sini untuk Lu Qiaoqi dia pun tahu temperamen dari Qian, maka dari itulah dia pun memiliki sebuah trik untuk dapat membuat Qian terus mau berlatih, dan itu membuatnya berujar He-Ting. Ingatlah terus untuk dapat menyembunyikan keberadaanmu dengan benar, dan jika kau dapat melakukannya maka ada sebuah peluang 70% bagi dirimu untuk dapat mengalahkan saintis itu, ucap dari Lu Qiaoqi yang membuat Qian dia pun kesal. Apa? Mengalahkanku dia? Hei, apa-apaan ini? Membuat Qian dia pun kesal ketika dia diremehkan. Apa-apaan ini? Aku tidak terima. Dan sekarang majulah dan gunakan semua kemampuan yang kau miliki, dan aku ingin melihat apakah kau dapat mengalahkanku, apakah tidak, ucap dari Qian yang mulai emosi juga. Dan untuk Lu Qiaoqi ya, lah memang yang dia cari. Ini bagus. Dan sekarang ayo kita duduk sambil minum teh aja, ucap dari Lu Qiaoqi. Dan saat ini ketika mereka sedang minum teh, mereka Qian dan juga He-Ting masih berlatih. Dan untuk Qian dia juga tidak menyangka kalau semakin lama He-Ting semakin mahir dalam menyembunyikan keberadaannya. Weh, bocah ini makin mahir aja dia dalam menggunakan kemampuannya. Kan saat ini aku tidak bisa mendengar satupun suara dari dirinya, dan saat ini aku hanya bergantung dengan instingku, ucap dari Qian. Karena memang saat ini Qian dia pun hampir saja terkena serangan dari He-Ting, dan itu jelas membuat Qian tidak menyangka kalau ternyata He-Ting dapat melepaskan sebuah serangan yang hampir saja mengenai dirinya. Bocah ini dia semakin mengerikan, ucap dari Qian. Dia terlalu cepat dalam berlatih, ucap dari Qian yang tahu kalau He-Ting cukup berbakat. Tapi di sini tentunya tidak mungkin bagi Qian dapat dikalahkan oleh He-Ting begitu saja. Tapi bagaimana mungkin aku bisa kalah? Tidak, ucap dari Qian. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Qian, cukup mudah bagi dirinya untuk dapat menjatuhkan He-Ting ketika dia sudah mulai serius. Meskipun kemampuanmu luar biasa, tapi jika kau bertemu dengan seseorang seperti diriku, kau tentunya tidak pernah mungkin dapat menang, ucap dari Qian. Dan asal kau tahu alasan kenapa kau tidak bisa menang, karena teknik-teknik dasar yang kau miliki sungguh sangat lemah dan tidak kuat. Selain mencapai rank keempat dan juga teknik pedang yang kau miliki, tidak ada lagi yang kau punya. Kau tidak punya pengalaman apapun, ucap dari Qian. Tapi di sini Qian dia pun sadar kenapa dia malah kebawa emosi. Kenapa aku mengatakan hal kasar seperti itu? Jam dari Qian, dan dia juga takut kalau dia bakal dimarahin juga oleh Lu Qiaoqi. Apalagi saat ini Lu Qiaoqi dia pun bertepuk tangan dan dia juga berujar, ya seperti yang diharapkan dari saintis, kau sungguh sangat luar biasa. Dan He-Ting, cobalah kau belajar lebih banyak dari dia, ucap dari Lu Qiaoqi. Tapi di sini Lu Qiaoqi dia juga berujar, Qian, ayo ikut dengan diriku sebentar, ucap dari Lu Qiaoqi yang membuat Qian dia pun tahu apakah aku telah menyinggungnya, ucap dari Qian. Dan dia pun meminta bantuan dari seniornya, dari bibinya ini. Bibi, tolong aku, Bi. Tapi di sini bibinya cuman diem aja, yang membuat Qian dia pun tahu kalau sepertinya dia bakal tamat dan dia bakal dimarahin oleh Lu Qiaoqi. Dan itu jelas membuatnya pun takut. Ketika Lu Qiaoqi ingin berbicara empat mata dengan dirinya, apakah aku akan dimarahi dan dihukum, ucap dari Qian. Apalagi saat ini Lu Qiaoqi membawa Qian menuju sebuah semak-semak yang membuat Qian dia pun tahu kalau dia pasti akan dihukum. Apakah ini adalah tempat hukuman, ucap dari Qian yang panik. Tapi di sini Lu Qiaoqi dia berbicara, Qian, aku ingin bertanya. Tidak, aku masih ingin hidup, ucap dari Qian yang membuat Lu Qiaoqi dia pun bingung. Apa? Hei, aku cuma ingin bertanya, ucap dari Lu Qiaoqi yang membuat Qian dia pun bingung. Apa? Bertanya. Dan setelah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Diusahakan nanti malam kalau nggak hujan, gua
upload. Kalau misalnya hujan ya gimana ya cuy ya. Diusahakan aja, semoga aja bisa. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.